Ya, kita mau melanjutkan. Jadi agenda kita mau bahas PR ya. Loh, kemarin yang ngerjain PR siapa? Yang belum ngerjain PR. Ini kok nggak keluar ya? PR-nya itu sebetulnya sama dengan yang sudah kita pernah kerjain kok ya. Ya kan? Pernah kita sama dengan yang pernah kita kerjain. Ya, nggak tahu nih, saya makanya itu lagi. Ya, kelihatan ya. Kita bahas yang halaman 717 dulu. Pokoknya ingat ya, kalau ada soal limit itu kita tinggal ganti aja. Misalnya X mendekati 0 artinya X-nya kita ganti 0. Terus kalau soal kayak gini berarti X-nya kita ganti 0 semua. Jadinya 0 min 4 di per 0 kuadrat plus 1. Di 0 kurangi 4 min 4 0 tambah 1 1. Min 4 dibagi 1 min 4. Ya, gampang ya yang nomor 1. Lalu yang nomor 2, limit X mendekati tak terhingga. Ya. Nah, kita tinggal ganti X-nya menjadi tak terhingga. Di sini jadi 2 pangkat 1 per tak terhingga itu 0 ya. 2 pangkat 1 per tak terhingga itu 0. Jadi 6 dibagi 3 tambah 0. 6 bagi 3 2. Lalu yang ketiga, limit X mendekati 2. Ya, jadi X-nya kita ganti 2 semua. Jadinya A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 tambah C. Jadinya 2 pangkat 2 4A ditambah 2B tambah C. Untuk limit bisa ya, pokoknya tinggal diganti aja. Nah, pengecualian kalau misalnya limitnya itu mendekati tak terhingga, nanti kalau misalnya Anda masukin semua hasilnya 0 per 0, itu berarti nggak bisa. Anda harus jabarin, ya harus dijabarin, di breakdown. Caranya gimana? Anda cari pangkat yang paling tinggi untuk membagi. Nah, itu untuk catatan, untuk yang limit tak terhingga. Terus turunan, ya turunan diturunkan berarti. Misalnya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. Kita turunkan. X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Kemudian min 3X diturunkan menjadi min 3. Terus yang nomor 2, Y sama dengan 1 per 3. Nah, kalau ada yang bentuknya kayak gini, ya 1 per ada pernya gini, harus dimasukkan ke rumus. Jadi tidak boleh asal ganti ya. Tidak boleh asal ganti. 1 per X pangkat 3, berarti 1 diturunin jadi 0. Kemudian X pangkat 3 diturunin menjadi 3X pangkat 2 gitu, enggak boleh. Jadi kalau ketemu bentuk per gini harus masukin rumus. Rumusnya ini, turunan Y sama dengan turunan U kali V dikurangi U kali turunan V dibagi V kuadrat. Ya. Terus kita cari satu-satu. U-nya kan 1. Turunan U 0. Kemudian V-nya X pangkat 3.
turunan V 3X pangkat 2. Terus tinggal dimasukkan ke rumus, ya kan? Rumusnya U pangkat 1 kalikan V. Jadi 0 kalikan X pangkat 3 dikurangin U kali V pangkat U kali turunan V. Jadinya 1 dikalikan 3X kuadrat dibagi V kuadrat. Nah, V-nya kan X pangkat 3. Nah, terus kita tinggal hitung. 0 kalikan X pangkat 3 itu 0. Ya, pokoknya bilangan itu kalau dikalikan 0 atau dibagi 0, itu pasti hasilnya 0. Lalu 3X kuadrat dikalikan 1, 3X kuadrat. Per X pangkat 3 kuadrat. Jadi kalau X pangkat 3 kuadrat, itu cara menghitungnya 3 kalikan 2. Ya, jadinya 6. Terus dihitung min 3X kuadrat per 6 pangkat X pangkat 6. Selesai. Ini ada yang tanya, saya lupa siapa ya. Ada juga kemarin yang caranya salah, kok nggak salah Mbak Santi kalau nggak salah ya. Itu salah kemarin yang soal ini. Jadi kalau Anda, saya ulangi lagi ya, besok kalau keluar, ini pasti keluar UAS soal ini ya, kayak gini. Jadi Anda harus paham. Kalau besok ketemu soal yang modelnya bagi, ya per, gini ya, Anda harus masukkan ke rumus. Ya, jangan lupa, ini pasti soal kayak gini pasti saya jamin keluar ya. Jadi Anda harus bisa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Soal turunan kayak nomor 2. Ya. Tapi kerjakan nanti ya, sendiri-sendiri ya. Saya kasih PR ya. Saya kasih PR ya. Nanti ya, jangan dikerjakan sekarang. Soalnya kalau dikerjakan sekarang, waktunya nggak cukup nanti. Turunan 0, iya dong. Kalau cuman angka kan jadi habis. Jadi turunan 5, 0. Turunan 1, 0. Turunan 2, 0. Kecuali ada X-nya. Ya, misalnya 5X. Jadi turunan 5X itu 5. Jadi kalau cuman angka itu jadinya 0. Oke. Jadi kalau cuman angka saja, kalau diturunkan, itu pasti 0 hasilnya. Kalau ada X-nya, misalnya gini, 3X, nah berarti X-nya hilang tinggal 3 gitu loh. Ya. Oke. Oke, nanti kasih PR lagi. Yang bentuknya pembagian. Nah, Anda harus paham ya, soalnya ini saya mau tambahin lagi. Ada tambahan lagi nih. Nah, ternyata rumusnya itu nggak cuma bagi aja. Ya, ada juga yang dalam bentuk log dan ini. Jadi seperti ini ya. Misalnya kalau bentuknya seperti ini. Jadi ya dipangkatkan, ya, tapi yang dipangkatkan dalam bentuk persamaan. Misalnya seperti ini kan, X kuadrat tambah 1 pangkat 3. Nah kalau kayak gini, cara ngerjainnya gini, 3-nya kita pindah ke depan, ya 3-nya kita pindah ke depan, lalu ininya kita tulis persamaannya X kuadrat plus 1, terus dikalikan turunan dari persamaan itu.
Jadi kalau X pangkat 2 plus 1 diturunkan jadinya berapa? X. Nah, habis itu dikalikan semua. Jadi 3 kalikan X kuadrat, terus 3 kalikan 1, habis itu lagi. Tadi kan, ya pokoknya dikalikan semua lah ya. Kalau yang punya saya kerjakan ini 3 sama 6 saya kalikan dulu. 3 sama 2X saya kalikan dulu. Boleh. Anda boleh mengalikan 3 kalikan X kuadrat dulu atau enggak 3 kalikan 2X dulu boleh. Hasilnya pasti sama gitu kan. Kalau ini yang saya kalikan 3 kalikan 2X dulu. Jadinya 6X. Kemudian 6X kita kalikan dengan X kuadrat. Kita kalikan dengan 1. Oke. Nah, sekarang nomor berikutnya itu Anda coba kerjakan sendiri. Hasilnya berapa? Turunan dari 2X pangkat 3 tambah 5 dikuadratkan 4, dipangkatkan 4. Ingat ya tadi caranya, 4-nya dipindah paling depan, kemudian tulis persamaannya, kemudian dikalikan dengan turunan dari persamaan itu. Coba hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya berapa itu? Yo, saya sudah ketemu. Hasil akhirnya berapa? Salah itu Mbak jawabannya ya, bukan itu. Jawabannya adalah 48X pangkat 5 ditambah 70X pangkat 2. Oke, ini pelan-pelan nih. Ya, dengerin dulu yang salah ini. Jadi 4-nya kan kita pindah ke depan. Ya kan, 4, tulis 4. Lalu dikalikan dengan persamaan itu. Ya, persamaan itu kan 2X pangkat 3 tambah 5. Lalu dikalikan turunan persamaan itu.
Jadi 2x pangkat 3 plus 5 itu kalau diturunkan kan 6x pangkat 2. Ya, jadi 3-nya dikalikan dengan 2, 6. Lalu 3-nya yang atas ini, yang pangkat ini dikurangi 1. Jadinya 6x kuadrat. 5-nya diturunin hilang, ya kan? Makanya nggak usah ditulis. Nah, lalu setelah itu 4-nya ini kita kalikan semua ya. Ini semua bilangan ini kita kalikan. Nah, kalau cara saya biar gampang, 4 kita kalikan 6x dulu, 6x kuadrat. Ketemunya 24x kuadrat. Lalu 24x kuadrat kita kalikan dengan persamaan yang ini kan. Ini kan sama ini di sini. Di 24 kita kalikan dengan 24x kuadrat, kita kalikan dengan 2x pangkat 3, ketemunya adalah 48x pangkat 5. Ya, belum selesai. Belum selesai. Yang belakang ini belum harus dikalikan juga. Jadi 24x kuadrat dikalikan dengan 5. Ketemunya 70x pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya ini. Sekarang coba kerjakan yang nomor bawahnya itu. Hasilnya berapa? Anda ngerjakan, saya juga ngerjakan. Nanti dicocokkan, hasilnya sama enggak? Dah, saya selesai. Ada hasilnya berapa? Sama enggak dengan punya saya? Ya, berarti Mbak Ani sudah mudah. Senang Mbak ya. Ya, bisa ya. Ingat loh, kalau Anda ketemu dengan cara ini, rumusnya seperti ini. Nggak boleh lupa. Nah, kalau ketemu modelnya kayak gini, rumusnya seperti ini. Coba ini saya cek nih, saya cek. Kalau misalnya ada bentuknya kayak gini, coba masih ingat nggak? Misalnya ada bentuknya kayak gini. Masih ingat nggak? Nah, perkalian kayak gini. Caranya masih ingat nggak? Kalau jadi ini ada persamaan dikalikan dengan persamaan. Terus ditanyakan turunannya. Rumusnya masih ingat nggak? Lupa, ya tak ingetin lagi. Caranya adalah ini diturunkan dulu yang depan, terus dikalikan dengan yang belakang, persamaan yang belakang, ditambah ini dikalikan turunan yang ini. Oh, dikerjakan. Anda kerjakan, saya kerjakan. Jadi saya ulangin lagi, kalau ketemu rumus bentuk kayak gini, jadi perkalian persamaan, ada dua persamaan dikalikan. Caranya adalah yang depan diturunkan, lalu dikalikan dengan yang ini. Ditambah ini gantian, yang ini kemudian diturunkan.
Jadi kalau ini diturunkan menjadi 3x pangkat 2 dikalikan 2x pangkat 3 min 2 ditambah x3 tambah 1 dikalikan turunan yang persamaan yang belakang 6x pangkat 2. Nah, setelah itu dihitung semua. Ini belum selesai. Ini harus dihitung semua. Jadi 3x kita kalikan 6x pangkat 3 ketemunya 3x kuadrat dikalikan 2x pangkat 3 ketemunya 6x pangkat 5. Dikalikan lagi yang ini kita kalikan dengan 2 ketemunya 6x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 kita kalikan dengan 6x pangkat 2 jadinya 6x pangkat 5 ditambah 1 kita kalikan 6x pangkat 2. Belum selesai ya. Yang sama pangkatnya boleh kita hitung. Yang sama pangkatnya boleh kita hitung. Ya, yang ini kan sama ini sama pangkatnya. Pangkat 5 kan. Berarti boleh kita hitung. Jadi 6x pangkat 5 sama 6x pangkat 5 dijumlahkan 12x pangkat 5. Terus yang ini min 6x pangkat 2 sama 6x pangkat 2 habis ya kan. Min 6 ditambah 6 kan entek ya, habis. Jadi turunan dari ini adalah ini. Oke. Terus kita masuk ke bentuk yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk yang pangkatnya itu yang dalam bentuk bentuk persamaan. Jadi kalau yang atasnya tadi kan kebalikan. Jadi persamaan dipangkatkan. Kalau ini kebalikan, persamaannya dipakai untuk memangkatkan. Ini gampang ya caranya. Jadi kalau ditanyakan turunannya, soalnya ada tulis persis, jadi 2 kemudian dipangkatkan x pangkat 3 minus x2 lalu dikalikan ln 2, jadi ln itu bacanya ln ya, ln 2 itu dari ini kemudian dikalikan turunan dari persamaan ini. Persamaan dari persamaan ini. X pangkat 3 min X pangkat 2 itu diturunkan. Dah selesai, gitu aja. Coba yang bawah itu ada latihan. Yang bawah ada latihan soal yang bawahnya itu. Soalnya Y sama dengan 4 pangkat 2x pangkat 3 min x pangkat 3. Coba dibuat turunannya. Bisa ngetik. Yuk, coba hasilnya berapa nanti. Y sama dengan 4 pangkat 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 3.
Yuk, jawabannya berapa? Gampang ya ini ya, tinggal Anda jangan lupa rumusnya aja. Jadi turunan Y berapa? 4 pangkat 2X pangkat 3 min 3 ln 4, lalu diturunkan. Turunan 2X pangkat 3 min 3 pangkat 3 min X pangkat 3 berapa? Yuk, turunan dari 2X pangkat 3, ini ya, di soal ini Anda bisa lihat, min X pangkat 3. Berapa Mbak Ani? Saya besarin biar lebih jelas. Ya, oke. Turunan dari 2X pangkat 3 minus X pangkat 3. Yuk, nggak ada yang tahu nih. Yuk, Mbak Suhartati. Turunan dari 2X pangkat 3 minus X pangkat 3. Ayo, Mbak Santi. Yang tahu siapa ini? Maksud nggak bisa ini diturunkan. Yes, ya. Oh, Mbak Santi benar, cuman keliru sedikit. Pangkatnya jangan dihilangin semua. Ya. Pangkatnya itu jangan hilang semua. Pangkatnya nggak boleh hilang semua. Kalau misalnya dikurang, itu kan dikurangin 1 semua. Jadi X pangkat 3 itu 3 kurangi 1, 2. Ya kan? Kemudian yang belakang juga tinggal 2 kan. X-nya jangan, pangkatnya jangan dihilangin semua loh. Ya. Jadi itu turunan dari 2X pangkat 3 minus X pangkat 3 itu adalah 6X pangkat 2 dikurangin 3X pangkat 2. Oke. Nah, itu kalau bentuk yang seperti itu. Terus kalau misalnya bentuknya log ya. Kalau Anda menjumpai bentuk log, misalnya Y sama dengan log X kuadrat tambah 5. Ditanyakan turunan Y. Gampang. Ya, turunan Y adalah, jadi persamaan ini Anda turunkan. X kuadrat plus 5 Anda turunkan. Kan 2X. Dengan X kuadrat diturunkan 2X. 0 diturunkan 0. Makanya kita tulisnya 2X per persamaan tersebut. Anda tulis saja X kuadrat min 5, plus 5, kemudian log E.